Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan melanjutkan materi kita Fisika Dasar 2. Kali ini kita akan membahas materi terkait dengan potensial listrik. Oke. Sebagai pengantar bahwa uh, hukum Newton tentang gravitasi, kemudian hukum Coulomb tentang elektrostatik, matematik dia identik. Nah, kalau itu kemudian secara umum sebenarnya gaya gravitasi itu menjadi gaya misalkan yang telah dijelaskan dalam terkait dengan gaya hukum gravitasi tentang hukum itu tentang gravitasi. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas terkait dengan potensial listrik. Dan satu di antaranya itu adalah yang pertama yang akan kita bahas adalah energi potensial listrik, ya. Energi potensial listrik. Di mana energi potensial listrik yang kemudian kita simbolkan biasanya dengan dinotasikan dengan U. Ini menggambarkan sistem pada dua atau lebih dari muatan partikel. Nah, gaya listrik yang kemudian bekerja pada muatan uji Q, ya, di mana muatan tersebut kemudian ditempatkan dalam medan listrik E. Ya. Maka kemudian besar gayanya itu didefinisikan sebagai F sama dengan muatan uji Q dikalikan dengan medan listrik E. Nah, untuk kasus yang kemudian pergeserannya itu kecil, ya, infinitesimal, ya. Jadi jika pergeseran infinitesimal yaitu ds, ya, maka kerja yang dilakukan atau dikerjakan oleh medan listrik konservatif itu kita akan tuliskan sebagai dW sama dengan gaya F, lalu kemudian saya dotkan dengan pergeseran infinitesimalnya. Maka ini kemudian sama dengan, karena F-nya sama dengan Q kali E, maka dikali dotkan dengan ds. Nah, sehingga kemudian bahwa kerja itu ada kaitannya dengan energi potensial, di mana kita akan tuliskan bahwa du itu sama dengan negatif dari dw. Dalam hal ini berarti sama dengan min Q E didotkan dengan ds. Nah, untuk kasus kemudian, ya, pergeseran yang finite atau yang terbatas atau yang terhingga pada muatan katakanlah dari titik A ke titik B. Anggaplah pergeseran dari A ke titik B, di mana titik A itu adalah titik awalnya dan titik B itu adalah titik akhirnya. Maka kemudian perubahan energi potensial listriknya, energi potensial listrik itu adalah delta U sama dengan UB negatif minus UA.
ada kemudian sistem medan muatan. Nah, ini kemudian kita akan tuliskan ke dalam bentuk integral ya, di sepanjang lintasan dari titik A ke titik B. Jadi sehingga kemudian kita tuliskan bahwa delta U itu sama dengan UB minus UA sama dengan min AB, dan ini sama dengan min P integral dari A ke B dari E dot ds. Nah, integral ini kemudian tidak bergantung pada lintasannya, yaitu lintasan dari A sampai ke B. Karena gaya listrik itu dia merupakan gaya yang konservatif, sehingga dia tidak bergantung pada lintasan yang diambil dari titik A sampai ke titik B. Nah, kemudian sekarang posisinya adalah ketika kemudian sistemnya diasumsikan bahwa dari titik takbur hingga sampai kemudian pada titik B. Dan kemudian kerja yang dilakukan oleh gaya elektrostatik dari pergerakan muatan tersebut kemudian kita tuliskan sebagai UB ini sama dengan minus UW minus W takbur hingga B. Nah, ini sama dengan integral dari minus Q ini berarti sama dengan takbur hingga dari minus Q E dot ds. Oke. Jadi W takbur hingga B ini merepresentasikan gaya yang dilakukan oleh gaya elektrostatik selama pergerakan dari titik awal takbur hingga sampai pada titik B, di mana untuk yang takbur hingga U-nya sama dengan U takburnya sama dengan 0, dan pada titik B U-nya sama dengan UB. Sehingga kemudian yang tersisa berarti minus A-nya itu sama dengan 0, maka setelah tinggal UB sama dengan minus Q integral takbur hingga sampai B E dot ds. Nah, maka kemudian dari sini bahwa meskipun ya energi potensial listrik pada titik tertentu, misalkan UB atau biasanya itu dalam bentuk U, itu dikaitkan dengan sistem medan muatan, maka dapat dikatakan bahwa muatan dalam medan listrik memiliki potensial pada titik tersebut, yaitu UB. Kita harus mengingat bahwa energi potensial listrik sebenarnya berhubungan langsung dengan muatan, kemudian ditambahkan dengan distribusi muatan sumber yang dibentuk pada listrik tersebut. Kira gitu. Jadi itu yang perlu kita pahamkan bahwa energi potensial listrik yang sebenarnya itu berhubungan dengan muatan ditambah dengan distribusi muatan sumber yang membentuk medan listrik tertentu. Misalkan medan listriknya adalah medan listrik dari vektor medan listrik E. Nah, maka kemudian ya, jadi ini adalah penjelasan terkait dengan energi potensial
energi potensial listrik. Nah, sekarang bagaimana dengan yang kita sebut sebagai potensial listrik gitu ya. Nah, untuk kemudian membahas terkait dengan potensial listrik, maka tentu kita tidak akan terlepas dari energi potensial listrik itu sendiri. Di mana bahwa uh, energi potensial listrik itu bergantung pada muatan Q. Ya, bergantung pada muatan Q.